Psikotes dan pra-medical check-up itu apa sih fungsinya kalau mau kerja di Jepang? Emang bisa mempengaruhi proses kerja ya? Nah, semua itu akan aku bahas di video kali ini, jadi kamu simak sampai akhir ya. Jadi pada saat awal-awal mulai proses untuk bisa kerja ke Jepang, psikotes dan pra-medical check-up ini diperlukan. Untuk psikotes, manfaatnya ada dua. Dari segi kandidat, mereka bisa mengetahui apakah bidang pekerjaan yang dipilih ini benar-benar sesuai dengan minat masing-masing atau tidak. Jika sesuai, maka bisa diteruskan prosesnya. Jika nggak sesuai, maka coba dipikirkan lagi dan didiskusikan dengan orang terdekat. Misal, kamu sebenarnya orangnya nggak terlalu suka banyak bicara, namun kamu banyak melihat iklan kerja di Jepang bidang keperawatan. Jika kamu hanya ikut-ikutan aja, maka ujung-ujungnya kamu sendiri yang akan stres ketika sudah sampai di Jepang. Jika stres, maka kamu nggak akan betah. Ujung-ujungnya kamu akan mencoba cari pekerjaan lain. Ini kan kamu ulang lagi prosesnya dari wawancara dengan perusahaan baru. Itu akan memakan waktu lagi. Manfaat yang kedua, jika dari sisi saya atau lembaga pelatihan, kami bisa memfilter kandidat yang ada kecenderungan kurang baik. Misal, kecenderungan depresi. Bukan berarti ada kecenderungan depresi akan langsung kami keluarkan dari proses. Namun dari saya pasti mau memberikan kandidat yang terbaik juga untuk perusahaan mitra saya. Jadi, jika ada problem dengan psikotes yang hasilnya negatif, masih bisa diperbaiki, namun butuh waktu 3-6 bulan. Makanya psikotes ini sebaiknya dilakukan di awal-awal. Sehingga, jika memang hasilnya negatif, masih ada waktu untuk memperbaiki tanpa menunda jadwal wawancara kamu. Nah, kalau di saya, psikotes akan dilakukan online dari lokasi masing-masing menggunakan laptop. Wajib laptop dan ada kameranya, karena dari psikolog akan dibaca ekspresi kalian saat mengerjakan juga. Jika tidak ada, maka cari warnet terdekat. Total soal untuk psikotes ada sekitar 2000 soal lebih. Jadi pastikan sediakan waktu 2-3 jam untuk mengerjakannya. Berikutnya, terkait pra-medical check-up. Jika psikotes tujuannya untuk mengetahui kondisi kamu secara rohani, maka pra-medical check-up tujuannya untuk mengetahui kondisi kamu secara jasmani. Sebenarnya, terkait pra-medical check-up ini, nggak ada yang perlu ditakutkan kok, selama kondisi kamu fit. Tidak ada penyakit menular, penyakit kritis, atau penyakit keturunan. Jika ada penyakit seperti HIV, diabetes, hepatitis, dan sebagainya ya, penyakit-penyakit berat, maka ya nggak bisa. Namun jika hanya obesitas dikit, yaitu cukup dengan menurunkan berat badan. Oleh karena itu, pra-medical check-up juga dilakukan di awal-awal proses, agar masih ada waktu bagi kamu untuk memperbaiki kondisi kesehatan kamu. Jika tidak dilakukan pra-medical check-up dan kamu langsung lompat ke medical check-up akhir setelah kontrak kerja turun, maka resikonya adalah jika hasilnya negatif, maka kemungkinan job kamu di-cancel. Perjuangan untuk bisa lulus wawancara sampai kontrak turun jadi sia-sia. Oleh karena itu, perlu dipastikan dulu kondisi kamu fit atau enggak. Jika negatif, apa yang perlu diperbaiki? Nah, itu semua dilakukan di awal, agar tidak mengganggu proses wawancara dan tanda tangan kontrak kamu juga. Untuk pra-medical check-up, dilakukan di lokasi klinik yang terdekat dari domisili kamu. Akan kami berikan rekomendasi. Dan kamu harus puasa 10 jam sebelum cek ya. Maka dari itu, biasanya dilakukan pagi hari. Oke? Jika kamu serius mau kerja ke Jepang, kamu bisa DM saya di Instagram @williamdesio. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notif untuk video berikutnya ya. Sampai jumpa!